Yo himain dia. Aing aku mah ieu aing di dieu aing balik aing gitu, balik ka dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga penikmat K165 Ragam Kisah dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini, Ragam Kisah akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang terletak di wilayah Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, yaitu ke Bukit Pangajaran Gunung Hasepan, yang menyimpan banyak kisah misteri mulai dari Ki Buyut Sande, sang pengajar, kisah tentang Pasar Maung, dan penampakan seekor naga. Mari kita simak kisahnya sampai tuntas. Dan mohon dengarkan pada saat tenang. Bukit Pangajaran atau warga setempat menyebutnya Gunung Pangajaran. Tempat ini terkenal memiliki banyak kisah atau cerita mistis. Terlepas itu fakta atau mitos, tapi kisahnya menarik untuk diikuti. Gunung atau Bukit Pangajaran ini merupakan bagian dari Gunung Hasepan, salah satu dari 3 gunung yang terdapat di wilayah Kabupaten Pandeglang. Pangajaran sendiri diambil dari kata pengajaran atau ajaran karena menurut penduduk yang berada di kaki Bukit Pangajaran, dari pitutur masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, dahulu kala bukit tersebut merupakan salah satu tempat menimba ilmu. Mereka akan digembleng oleh seorang lelaki yang dijuluki Ki Buyut Sande. Mereka diajarkan dasar-dasar ilmu keislaman dan ketauhidan, juga ilmu lainnya. Apalagi bagi mereka yang hendak pergi menimba ilmu ke Cirebon, maka terlebih dahulu mereka akan mendapatkan dasar keilmuan dari Ki Buyut Sande di puncak bukit yang disebut dengan nama Hunjuran Pangajaran. Jika diperkirakan, maka Ki Buyut Sande ini mungkin sejaman dengan Syarif Hidayatullah, mungkin lebih tua. Nama atau julukan Ki Buyut Sande ini diberikan masyarakat yang diambil dari kisah moksanya sang guru. Lelaki bijak dengan segudang ilmu itu moksa dalam keadaan duduk bersila dan bersandar pada salah satu gubuk atau padepokan kecilnya. Karena kata sande, nyande atau nyarande dalam bahasa Indonesia berarti bersandar. Maka dengan itu dijulukilah dengan nama Ki Buyut Sande. Ditambah lagi, sebagian besar warga pada saat itu menganggap tabu bila menyebut namanya langsung. Diakui warga setempat, tidak ada satupun dari warga yang mengetahui letak makam atau kuburan Ki Buyut. Meskipun di lokasi puncak Gunung Pangajaran yang disebut dengan Hunjuran, ditemukan sebuah makam. Namun warga Kampung Durung, Desa Sindang Laut meyakini bahwa itu hanyalah patilasan dari Ki Buyut Sande. Sekelompok warga yang kami temui menuturkan, meski makom itu hanya patilasan, tetapi banyak sekali para warga lokal maupun non-lokal yang mengunjungi lokasi patilasan di Hunjuran tersebut. Dan uniknya, biasanya sebelum ziarah, para peziarah akan memasukkan tangannya ke dalam lubang. Biasanya benda yang mereka dapatkan dalam lubang di Hunjuran erat kaitannya dengan niatan atau hajat atau maksud kedatangan mereka ke sana. Hingga saat ini, para petani yang akan memulai berkebun atau bercocok tanam juga melakukan ritual ziarah ke patilasan Ki Buyut Sande. Kebiasaan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Tapi hati-hati bagi mereka yang berziarah dengan tujuan di luar syariat,
seperti menginginkan kekayaan dengan cara yang menyimpang, maka orang tersebut dipastikan akan mendapatkan bala. Jadi jangan coba-coba masuki kawasan puncak Gunung Pangajaran dengan niat buruk jika ingin kembali dengan selamat. Ya, Gunung Pangajaran juga menyimpan kisah mistis lainnya, yaitu Pasar Maung. Kisah tentang Pasar Maung sangat terkenal. Saya mendapatkan petuah dan pesan dari tokoh setempat, perihal tata krama, serta etika saat berada di hutan Pangajaran, dan disinggung mengenai Pasar Maung. Para tetua biasanya berpesan, jika kita menemukan aktivitas jual beli atau keramaian sebuah pasar di dalam hutan Pangajaran, maka diminta untuk tidak mendatangi atau mengambil barang di lokasi tersebut. Pada saat akan keluar dari Pasar Maung, maka kita dilarang untuk menoleh ke belakang. Menurut Jamsa, warga setempat, para pelaku di Pasar Maung terlihat sama pada umumnya dengan manusia biasa. Mereka yang berada di pasar biasanya menggunakan pakaian pangsi hitam. Tetapi jika kita menoleh ke belakang atau mengambil sesuatu di pasar tersebut tanpa seizin, maka kita akan mendapatkan bala dan melihat sosok asli para penjual di pasar tersebut berubah menjadi maung atau harimau. Beberapa tahun yang lalu, di wilayah Gunung Pangajaran terjadi bencana longsor, diikuti banjir bandang lumpur dan peristiwa bencana tsunami. Akibat runtuhnya dinding Gunung Krakato yang meninggalkan jejak trauma bagi masyarakat sekitar pesisir Carita. Tapi siapa sangka, rupanya sebelum terjadi kedua bencana tersebut, para penghuni Gunung Pangajaran telah mengingatkan. Alam dan penghuni Gunung Pangajaran mengingatkan penduduk sekitar Pangajaran untuk waspada. Hal ini dialami oleh warga Kampung Durung sehari sebelum terjadi longsor dan banjir bandang. Sebagian para petani yang berkebun di wilayah Gunung Pangajaran pada saat itu mendapatkan fenomena aneh. Mereka mendengar auman harimau atau macan yang bersahut-sahutan dan bergema di seantero hutan Gunung Pangajaran. Auman itu cukup lama, bahkan beberapa petani dikagetkan dengan munculnya sosok harimau yang seperti meminta mereka agar segera turun dari kebun-kebun mereka. Bahkan ada juga di antara mereka yang didatangi oleh lelaki tua bersorban hijau dengan tongkat kepala naga yang indah yang kemunculannya secara tiba-tiba, meminta petani tersebut agar segera. Kakek tua tersebut diyakini Ki Buyut Sande. Teman-teman mungkin sering mendengar ya kisah tentang naga. Naga adalah salah satu binatang mitos yang sangat terkenal. Ular besar yang mampu terbang dan memiliki tanduk sering kita dengar dalam sebuah mitos atau dongeng. Tapi percaya atau tidak, bahwa sebagian besar penduduk setempat mengaku pernah melihat penampakan naga tersebut. Diceritakan Juminta, seorang ketua BPD dari Sendang Laut, sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu, dirinya dan keluarganya, serta warga sekitar sempat digegerkan dengan menyaksikan langsung seekor naga atau ular besar yang muncul dari Gunung Pangajaran, berputar-putar mengelilingi Gunung Pangajaran, lalu terbang menuju arah barat yang diduga kuat menuju wilayah ujung kulon. Penampakan sang naga berlangsung singkat, tetapi banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka. Bukan hanya petani yang secara kebetulan berada di hutan Pangajaran, tetapi juga warga yang pada saat itu berada di kaki gunung pun menyaksikan penampakan tersebut. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Itulah kisah dan cerita dari masyarakat tentang misteri di balik Gunung Pangajaran yang sejuk dan indah, namun memiliki kisah yang menarik. Terlepas itu, mitos atau fakta, teman-teman berhak untuk percaya atau tidak. Kami kembalikan semua seutuhnya kepada teman-teman dalam menyikapi kisah yang disampaikan. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa tayangan ini menarik. Sampai jumpa di ragam dan kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.